meskipun sudah lulus tuh terus belajar. Kenapa? Karena dunia kerja itu juga tuntutannya lebih berat daripada tuntutan kuliah, ya. Dunia kerja itu tuntutannya lebih besar, ada tanggung jawab di sana, ya. Anda dikasih satu pasien, ya, mengelola pasien tadi 24 jam, ya, dari mulai masuk sampai pulang, ya. Nah, benar-benar Anda harus punya kemampuan tadi, ya, dari mulai mengkaji sampai mengevaluasi pasien. Benar Anda menerapkan proses keperawatan, ya. Jadi tolong ini menjadi pemicu saudara bahwa saudara akan jadi calon perawat primer, ya, harus belajar terus menerus, ya. Tadi nggak gampang, ya. Saya pernah ke RSM ada perawat primer baru lulusan UI, ya, anak baru, ya. Nah, tapi dia tekun, ya, saya lihat dia tekun, ya. Belajar tetap bawa buku, udah diangkat jadi pegawai, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Anda harus terus belajar, ya, terus berkolaborasi, ya. Nggak bisa sendiri juga. Perawat primer itu juga nggak bisa sendiri, karena harus berkolaborasi dengan semua tim, ya, baik tim keperawatan maupun tim medis, ya. Oke, lanjut. Mei Risma. Mei ada? Ada Ibu, Ayo. perawat penyakit dalam dipindahkan ke ruang intensif sebagai upaya pengembangan SDM. Perawat tersebut mengajukan keberatan karena merasa tidak mampu. Kepala ruangan intensif mengatakan bersedia membimbing perawat hingga akhirnya mampu bertugas dengan baik. Apakah strategi penyelesaian konflik yang dilakukan kepala ruangan? Jawabannya akomodasi, Bu. Kenapa akomodasi? Alasannya apa, Mei? Ada yang bisa jawab alasannya apa? Fitri Ali ada? Iya, Ibu. Ya, kenapa akomodasi? Akomodasi itu artinya kayak salah satu mengalah, Ibu. Jadinya di antara dua ini perawat sama kepala ruangannya itu mengalah untuk membimbing perawatnya agar bisa bertugas dengan baik. Itu pengertian saya. Ya, mengakomodir, ya. Jadi bagaimana eh, eh, apa perawat yang tadi menolak, ya, keberatan, ya, karena merasa tidak mampu, merasa belum mampu. Tapi pimpinan melihat potensi Anda, gitu loh. Ya, pimpinan melihat potensi bawahan sehingga dia dipindahkan ke ruang yang tanggung jawabnya lebih besar. Nah, bagaimana itulah kepala ruangan tadi, ya, harus bisa membuat anak buahnya yang tidak mampu menjadi mampu. Itu kepala ruangan, ya, harus mampu memimpin anak buahnya dari yang ragu-ragu menjadi percaya diri, ya, dari yang tidak mampu menjadi mampu, ya, itu mengakomodir, ya. Oke, lanjut. Atia ada? Ada Ibu. Yo. Baik Ibu. Seorang anak berumur 2 tahun berhasil dipasang infus setelah beberapa kali upaya pemasangan. Hal tersebut dikeluhkan keluarga dan meminta agar anaknya dirawat dengan benar. Apakah tindakan pertama yang dilakukan oleh ketua tim? Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengklarifikasi kejadian tersebut, Bu, kepada perawat yang memasang infusnya, Bu. Ya. Alasannya apa? Kenapa jawabannya itu? Kalau menurut saya rasional dari jawaban yang mengklarifikasi karena sebagai ketua tim itu bisa menjadi uh, apa ya Bu, bisa menjadi perpanjang tanganan gitu Bu. Jadi harus mendengar dari si perawat pelaksana yang di bawahinya dia gitu Bu. Terus baru nanti bisa bisa menyampaikan kepada keluarga pasien yang
yang komplain tadi Bu bahwa dari perawat kejadiannya kayak gini sehingga tidak ada kesalahan lebih lanjut Bu yang ditujukan kepada ya. perawat. Jadi di sana ada clue apakah tindakan pertama, ya. Jadi sebagai ketua tim, ya, ketika ada keluhan dari keluarga pasien, ya, karena ini pasien anak, ya. Ketika ada keluhan dari keluarga pasien, ya, sementara mungkin dia tidak melihat ketua tim ini, ya, clue-nya itu tindakan pertama. Ditampung dulu keluhannya, kemudian klarifikasi ke perawat yang merawatnya tadi. Betul enggak? Ya. Nah, kalau perlu ada saksi, ya. Karena bisa aja kan perawatnya juga mengelak, ya. Jadi itu yang namanya klarifikasi, ya. Tentu bukan cuma tanya sama ke perawat yang masangnya aja, ya. Klarifikasi juga butuh eh, saksi-saksi lain, ya, dan seterusnya. Bisa juga dicek dari penggunaan alat, ya. Makanya alat itu dihitung. Alat itu bukan nggak dihitung, ya. Sama admin itu dihitung alat, ya. Misalnya eh, apa yang buat masa avokatnya, ya, dan seterusnya. Itu bisa diklarifikasi. Oke, lanjut. Anissa Nur Yulia udah belum ya tadi ya? Belum ya, Anissa. Udah Ibu tadi. Oh, udah. Sekarang Dea Wismalinda. Iya, Dea, Ibu. ya. Suatu ruang rawat, iya, Ibu. Suatu ruang rawat akan menerapkan metode penugasan primer. Hasil pengkajian ketenagaan didapatkan tingkat pendidikan perawat 45% nurse dan 75%-nya D3. Apakah upaya untuk mewujudkan rencana tersebut? Jawabannya pengembangan SDM perawat, Bu. Bentar ya, Ibu ada surat dulu sebentar. Surat sebentar. Apa ya kemarin? Bentar, tunggu sebentar. X and W. Jawabannya apa? Pengembangan SDM perawat. Alasannya apa tadi? Halo? Iya, Ibu. Alasannya apa? Alasannya apa? Tadi dia ya, Hilda Silvi ada nggak Hilda Silvi? Hilda. Ada Ibu. Nah, alasannya apa? Hilda pilih jawaban C. Ya, kalau mau mengembangkan metode penugasan primer tadi kan syaratnya harus nurse. Sementara nurse-nya di sini baru 25%. Ya, oke lanjut. Merisma. Merisma Iya, ya tadi ya. udah Ibu. Nah, Anissa Indah ada nggak?
Anissa Indah. Ada Ibu. Ya, yang kenceng Anissa. Tercatat tingkat kematian yang tinggi terhadap kasus sindroma koroner akut pada sebuah rumah sakit. Data menunjukkan 60% perawat tidak mampu mendeteksi secara dini kondisi yang mengancam nyawa pasien. Jumlah perawat di ruangan rawat tersebut mencukupi. Beberapa perawat menyatakan ronde keperawatan dan diskusi kasus tidak dilakukan secara rutin. Apakah langkah yang tepat dilakukan pada situasi tersebut? Jawabannya itu ini Bu, mengikuti pelatihan penanganan kasus di rumah sakit jantung dan pembuluh darah. Alasannya? Karena terdapat 60% perawat tidak mampu mendeteksi secara dini kondisi yang mengancam nyawa pasien sehingga harus adanya pelatihan penanganan, pelatihan. Ya, kasusnya di sana apa? Sindroma koroner akut, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, ya. Jadi makanya di sana pelatihannya. Kenapa bukan pilih melanjutkan pendidikan? Pendidikan itu kan butuh waktu, ya. SPKMB misalnya kan. Nah, kalau pelatihan itu ada yang short course, ya, ada yang 6 bulan dan seterusnya. Nah, itu bisa segera untuk mengatasi kemampuan, ya. Saya lihat kemarin, saya baru kecamkan kemarin, ya. Nah, di jam itu saya lihat ada unit otak juga sekarang, otak, jantung, dan vaskular, ya. Jadi tentunya ketika rumah sakit membuat sarana, ya, pusat untuk penyakit otak, jantung, dan vaskuler, ya, tentu dia harus menyiapkan SDM-nya dulu yang mampu di bidang itu, ya. Karena Anda lulus kan umum, ya, semua pengetahuan Anda pelajari, dari jiwa, komunitas, dan sebagainya Anda pelajari. Nah, sekarang rumah sakit ini butuh layanan khusus, ya, terkait dengan penyakit jantung misalnya, ya. Makanya ada rumah sakit jantung harapan kita, ya, ada rumah sakit jantung Jakarta dan seterusnya, ya, karena kasusnya tinggi. Nah, ketika rumah sakit, ya, dini kok angka kematiannya tinggi pada kasus-kasus sindroma koroner akut, ya, tentu harus diidentifikasi apa masalahnya, ya. Ternyata kemampuan deteksi dininya kurang, ya, sehingga perlu dilatih, ya. Kalau pilihannya nomor satu lama, kalau cuma studi literatur ini juga butuh pembimbing, nggak bisa hanya studi literatur, ya, karena dengan pelatihan itu dia berdiskusi dan seterusnya, ya. Oke, lanjut berikutnya Mediana, ya. Mediana ada? Mediana Eka ada? Halo? Hadir Ibu. Ya, baca. Iya, Kepala Ruangan telah membuka kegiatan timbang terima dan kedua tim telah menyampaikan laporan kondisi, tindakan yang telah dilakukan dan rencana ke perawat pasien selanjutnya. Satu ketua tim yang lain belum menyampaikan laporan tidak ikut dalam timbang karena sedang menemui bagian kepegawaian. Apakah tindakan yang harus dilakukan ketua tim pada kasus tersebut yaitu mendelegasikan tugas kepada salah satu perawat pelaksana? Karena di lapangan perawat pelaksana atau perawat primer itu harus bekerja sama kepada perawat pelaksana karena nanti perawat pelaksananya akan menyampaikan kepada perawat primernya atau ketua timnya itu, Bu. Jawabannya apa tadi? Mendelegasikan. Iya. Iya betul Ibu, yang mendelegasikan. Syarat mendelegasikan apa? Iya Ibu, jadi kalau misalnya yang saya tahu syarat pendelegasian itu memiliki kompeten yang sesuai Ibu. Jadi perawat
primer atau ketua timnya juga harus mendelegasikan kepada yang perawat pelaksana yang sudah memang kompeten. Bentar nih. Bisa dipanggil. Ya, syarat mendelegasikan itu yang didelegasikan itu sudah dipertimbangkan punya kemampuan, ya. Jadi nggak sembarang mendelegasikan itu, ya. Ya, kita mendelegasikan kepada bawahan karena kita sudah menilai bahwa bawahan itu bisa melaksanakan tugas yang akan kita delegasikan, ya. Oke, lanjut. Laili udah belum tadi, Laili? Laili Frida Yuni. Halo, Laili? Nggak jawab. Rehanisa Naura. Halo, Rehanisa. Iya Ibu, Ya, izin. Laili dulu. Laili. Ya, baca Laili. Seorang perawat di ruangan bedah memiliki sikap keras dan sulit menerima pendapat orang lain. Suatu hari, dalam pertemuan bulanan, kepala ruangan menyampaikan bahwa semua perawat wajib mengikuti semua instruksi yang telah diberikan. Seorang perawat menilai bahwa instruksi tersebut tidak sesuai dengan aturan di rumah sakit. Apakah sikap yang tepat ditunjukkan perawat pada kasus tersebut? Jawabannya memberikan masukan secara asertif, Ibu. Karena sikap asertif ini kan kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dirasakan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain, Ibu. Ya, di situ ada komentar ya. Tapi yang kamu pahami tentang asertif itu apa sih? Yuli apa siapa tadi? Laili, Ibu. Laili. Asertif itu apa yang kamu pahami, Laili? Mengkomunikasikan apa yang diinginkan, Ibu. Berani menyampaikan apa Iya. adanya, ya. Tanpa, tapi bahasanya juga harus bagus ya, karena biasanya ketika kita ya asertif ada orang yang tidak suka, ya. Karena biasanya asertif itu menyampaikan yang diinginkan apa adanya. Nah, biasanya tidak semua orang itu mau mendengar itu, ya. Ada orang yang maunya dengar yang bagus-bagusnya aja, ya. Tapi penting asertif ini bagi kita perawat, ya, supaya pelayanan yang diberikan lebih berkualitas, ya. Selama benar, nggak usah takut, ya. Oke, lanjut. Raihanisa Naura tadi belum? Iya, izin masuk, Ibu. Yuk. Orang ketua tim memperhatikan seorang perawat senior sudah beberapa hari tidak saling bertegur sapa dengan perawat lain. Ketua tim memanggil kedua perawat tersebut dan mengarahkan untuk berunding dalam guna mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah. Apakah komunikasi yang disampaikan ketua tim pada kasus tersebut, yaitu silakan kalian sampaikan masalahnya secara bergantian tanpa saling menyalahkan. Gunanya ini untuk negosiasi ini eh, merupakan strategi penyelesaian konflik dengan menggunakan teknik komunikasi, Ibu, untuk mengambil keputusan melalui proses memberi dan menerima pendapat.
Jawabannya C ya. Silahkan kalian sampaikan masalahnya secara bergantian tanpa saling menyalahkan. Nah, ya, kenapa di Islam itu kita nggak boleh lebih dari 3 hari ketika tidak bertegur sapa, ya, karena itu hanya membawa kerugian, ya. Jadi kalau Anda yang punya keyakinan Islam, ya, kalau mau marahan sama temen apa itu, ya diam aja, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari, ya. Di dalam Islam seperti itu. Nah, di sini, ya, ini bukan hanya contoh kasus yang memang ada di lapangan itu, ya. Ada perawat senior yang sudah berada tidak saling bertegur sapa dengan perawat lain, ya. Bisa karena iri, cemburu dan sebagainya, ya. Itu menjadi pemicu. Jadi jangan heran nanti kamu di lapangan juga akan ketemu yang seperti ini, ya. Jadilah orang yang wise, ya. Tidak mihak sana, tidak mihak sini. Selama kita berkomunikasi baik dengan siapapun, ya, bisa menerima kondisi teman apapun, ya, kita tidak akan ketemu konflik seperti ini, ya. Ini terjadi karena apa? Karena ada rasa-rasa tadi, ya. Rasa tidak senang, teman bahagia, rasa iri, cemburu dan sebagainya itu yang menyebabkan, apalagi kalau senior misalnya, ya. Gue udah senior, udah lama di sini nggak dikasih ini. Ini yang baru datang yang udah dikasih. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, jadi, tapi itu enggak, kita sebagai ketua tim tidak bisa membiarkan itu terjadi begitu saja, ya. Tetap harus diselesaikan. Kalau ada masalah, tetap harus diselesaikan oleh pimpinan, panggil, ya, diajak diskusi apa masalahnya, ya. Oke, lanjut. Yumna, ada Yumna. Ada Ibu. Ya, Yumna, silahkan. Seorang ketua tim mendapatkan beberapa pasien kelolaan tim yang mengalami dekubitus. Ketua tim kemudian melakukan pertemuan dengan anggota tim untuk menyampaikan masalah tersebut dan menentukan solusinya secara terbuka guna mencapai kesepakatan bersama. Pertanyaannya, apakah tindakan ketua tim pada kasus tersebut? Jawabannya, meminta pendapat dari masing-masing perawat, Ibu. Karena di sini ketua tim di sini clue-nya itu ketua tim mendapatkan beberapa pasien ketua tim yang mengalami dekubitus. Lalu ketua timnya mengadakan pertemuan untuk menyampaikan masalah tentang dekubitusnya itu. Jadi karena untuk mau mencapai kesepakatan bersama, jadi mereka mau diskusi dan si ketua timnya meminta pendapat dari masing-masing perawat yang ada dalam diskusi tersebut. Seperti itu. Oke, ya. Ini kasus nyata. Kemarin itu di media sosial ramai ada keluarga pasien yang protes, ya, dirawat di salah satu rumah sakit malah jadi dikubitus. Ya, ini sebenarnya mencoreng dunia keperawatan, ya. Kok tahun 2026, ya, masih ada pasien dengan dikubitus, ya. Padahal sudah banyak teknologi yang bisa diterapkan oleh perawat supaya tidak terjadi dekubitus, ya. Nah, ini memang menjadi tantangan berat buat kita semua perawat, ya. Nah, di sini tentunya siapa tadi ketua tim, ya. Jadi ketua tim ini punya tanggung jawab, ya. Kenapa anak buahnya kok sampai, ya, memiliki pasien dengan dekubitus, ya. Jadi meminta pendapat dari masing-masing perawat. Meminta pendapat di sini, ya, kaitannya dengan apa? Ya, kaitannya dengan mengatasi masalah dekubitus. Ya, sebenarnya sama aja sih tadi kita gali. Sebenarnya perawatnya paham apa enggak sih tentang dekubitus?
ya kan? Sama kayak tadi yang kasus kematian pada kasus apa tadi jantung ya, sindrom koroner ya. Ternyata memang perawatnya tidak mampu mendeteksi dini. Nah, sekarang kalau di sini masalahnya di kubu itu sama ya. Identifikasi. Ya, sebenarnya ada masalah apa kok bisa ada di kubitus? Ya, cuman di sini kan apakah tindakan ketua tim pada kasus tersebut ya. Kalau hasilnya tadi ternyata memang kemampuannya ya dalam pencegahan di kubitus kurang ya bisa dengan pelatihan sama kayak ini yang nomor 4 tadi. Mengarahkan perawat untuk mengikuti pelatihan ini tindak lanjut ya. Jadi yang B itu tindak lanjut ya, mendelegasikan tugas kepada perawat yang kompeten. Nah, kan nggak bisa. Semua pasien, semua perawat harus punya kemampuan. Karena ini di kubitus ini masalah yang istilahnya semua perawat harusnya bisa. Ya, harus punya kemampuan ini. Ya, jadi nggak bisa hanya didelegasikan. Nah, semua harus bisa. Ya, nah, tapi tindakan pertama tadi ya meminta pendapat dari masing-masing perawat. Oke, lanjut. Eh, Hairunisa Nabila udah belum tadi ya? Yasmin. Ya, Yasmin. Yasmin, ada nggak? Nida Dalilah ada nggak Nida? Nggak ada. Nur Elisa Putri. Ya, izin Ibu. Ya, Nida. Ayo baca Nida. Seorang ketua tim sedang melakukan supervisi tindakan perawat dalam melakukan perawatan luka. Pada saat supervisi, salah satu keluarga pasien lain meminta bantuan ketua tim karena cairan infus akan habis dan sudah menekan bel sejak 10 menit lalu, tetapi tidak ada perawat yang datang untuk mengganti cairan infus tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Yang itu yang C, Bu, langsung mengganti cairan infusnya. Kenapa? Karena kalau Kenapa pilih jawaban? karena di kasus itu kan pasiennya udah menekan bel itu sejak 10 menit yang lalu ya, Bu. Kemudian kalau berdasarkan sesuai dengan prinsip etik itu kan ada berbuat baik. Jadi ketua tim ini harus segera menggantikan cairan infusnya itu, Bu. Karena nanti kalau nggak langsung diganti akan ada dampaknya. Ya, jadi karena pasiennya memang butuh cairan infus, ya. Cairan infus itu kalau memang ada masih dalam konteks terapi, ya, nah itu kan nggak boleh berhenti, ya. Harus, dan dia sudah 10 menit, ya. Sudah menunggu 10 menit, jadi langsung diambil tindakan, ya. Baru nanti ditegur dan sebagainya nanti, ya. Ini kan dia sedang supervisi kan, ya. Jadi ketika ada supervisi dia melihat ada keluhan tadi sudah 10 menit tapi infusnya nggak diganti, ya. Jadi tindakan pertama tentunya mengganti, ya karena itu bagian dari terapi maka eh, perlu terus memperoleh cairan infus harus segera diganti. Oke, lanjut. Rizky ada? Rizky Hairul Nisa. Ada Ibu. Yuk. Seorang ketua tim sedang menyusun rencana keperawatan seorang pasien dengan diagnosis stroke non-hemoragik. Pasien tersebut mengalami kehilangan sensasi pada tubuh sebelah kiri, kekuatan otot ekstremitas kiri 222, ekstremitas kanan 444. Ketua tim memberikan tugas kepada perawat pelaksana untuk meningkatkan adaptasi pasien terhadap kondisi alat geraknya. Apakah tindakan yang dapat dilakukan perawat pelaksana pada kasus tersebut? Jawabannya itu yang membantu pasien dalam melakukan ROM, Ibu. Karena tindakan ROM itu dapat membantu pasien dalam meningkatkan kemampuan pasien dalam mengolah stimulus pergerakan, Ibu.
Ya, di sana ada data ya, kekuatan otot ekstremitas kiri dan ekstremitas kanan ya. Terus pasien mengalami kelumpuhan anggota gerak bagian kiri. Ya. Tugas kepada perawat pelaksana untuk mengadaptasi pasien terhadap kondisi tindakannya. Apakah tindakannya dilakukan perawat? Ya, sesuai dengan kondisi pasien. Oke, lanjut. Yasmin tadi ada nggak? Nggak ada. Nur Elisa Putri. Ada Nur Elisa? Ada Ibu, ya Ya. izin sih. Jadi, apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut, seorang laki-laki umur 67 tahun diantar oleh keluarganya ke IGD karena mengeluh sesak nafas dan dada terasa berat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 170/100, frekuensi nadi 98, frekuensi nafas 30, dan pasien tampak lemas dan kelelahan. Pasien akan dibawa ke ruang pemeriksaan CT scan. Lalu jawabannya adalah mengantarkan pasien menggunakan kursi roda, Ibu, karena pasiennya tampak lemas dan kelelahan. Ya, jadi yang kamu bisa lihat di sana itu kan pakai kursi roda ya. Kalau kamu jawab kursi roda karena di sana napasnya 30 kali per menit ya. Untuk usia berapa tadi 67 tahun ya. Frekuensi nafas 30 itu sudah tersengal-sengal ya dan ada kelelahan. Oke, lanjut. Atika Sarmanda ada. Iya, ada Ibu. Yuk. Seorang perawat baru mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan keperawatan dan sering bertanya kepada perawat lain. Perawat lain mencoba membantu dan memberikan bimbingan, namun perawat tersebut kembali bertanya dan meminta bimbingan lagi. Perawat akhirnya menolak membantu dan menyarankan untuk menemui ketua tim. Apakah hambatan metode penugasan dalam kasus tersebut? Itu yang C, Ibu. Perawat yang belum berpengalaman ketergantungan dengan tim, karena selalu bertanya dan ingin bimbingan dari perawat lain, Ibu. Ya, tadi seperti yang di kasus pertama ya, bahwa perawat baru ya memang perlu didampingi ya. Jadi betul bahwa dia punya ketergantungan ya, tapi tugas senior tadi itu harus mendampingi ya. Oke, lanjut. Ini ada Vini Sarwatul. Iya, Ibu ada. Yuk. Seorang perawat berencana akan memasang infus pada pasien umur 10 tahun. Perawat telah menyiapkan dan menempatkan semua alat dan bahan di atas troli di samping tempat tidur pasien. Saat akan dilakukan tindakan, pasien menangis dan menolak dipasang infus. Ibu pasien saat itu sedang mengurus administrasi RS. Apakah tindakan perawat yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya yang menunggu orang tua dan menjelaskan tindakan. Ini kasus manajemen apa bukan menurut Anda? Ini kasus manajemen apa kasus anak coba? Ya, yang menunjuk ke manajemen itu apa ya? Berencana memasang infus, menyiapkan. Menunggu orang tua dan menjelaskan tindakan itu sebenarnya lebih ke konsep keperawatan anak ya. Jadi pasien kita itu kalau di anak ya itu tadi anak dan orang tua, dan pengambil keputusannya adalah orang tua. Yang apa-apa lah ini manajemen di ruang anak ya, perawat anak tuh harus tahu
Ya, oke lanjut. Yumna udah belum tadi ya? Yumna. Yumna. Udah, Ibu. Udah, Stefani belum. Ayo, Stefani. Ada Stefani? Ada Ibu. Yo. Iya, seorang perawat di ruang penyakit dalam bertugas merawat 5 orang pasien. Perawat tersebut bertanggung jawab selama 24 jam kepada pasien tersebut sampai pasien pulang. Perawat melakukan wawancara, mengkaji pasien secara keseluruhan, merancang asuhan keperawatan, dan perawat yang paling mengetahui keadaan pasiennya. Apakah manfaat metode penugasan pada kasus tersebut? Perawatan diberikan secara komprehensif, Ibu. Karena perawat tersebut bertanggung jawab selama 24 jam sampai pasien pulang. Apa arti perawatan komprehensif, Stefani? Pelayanan secara menyeluruh, Ibu, yang bersifat menyeluruh. Ini metodenya metode penugasan primer bukan? Ya, betul, Ibu, secara Ya. primer. Ya, oke, lanjut. Angelita ada, Angelita. Ada Ibu. Ya, silakan Angel. Seorang perawat pelaksana di ruang bedah ditugaskan untuk melakukan tindakan mengukur tanda-tanda vital kepada semua pasien. Perawat lain melakukan perawatan luka dan yang lain melakukan tindakan perawatan diri semua pasien. Dan satu perawat lagi diberikan tugas oleh kepala ruangan untuk melakukan tindakan keperawatan. Apakah tugas satu perawat pada kasus tersebut? Jawabannya itu memberikan terapi obat, Ibu. Kenapa? Kenapa pilih itu? Karena memberikan terapi obat itu merupakan salah satu tindakan keperawatan, Ibu. Metodenya apa kalau begini? Metode asuhan perawatan ini. Metode penugasannya apa ini? Kalau model begini. Fungsional, Ibu. Fungsional. Oke. Lanjut, Safira, Fatimah. Ada Safira? Ada Ibu. Ya, silakan. Ya, seorang perawat pelaksana menyampaikan kepada ketua tim keinginannya pindah dari timnya, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Ketua tim mengumpulkan fakta, memvalidasi data, dan keterlibatan perawat lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah langkah ketua tim selanjutnya pada kasus tersebut? Jawabannya itu melakukan analisis permasalahan, Ibu. Apa? Karena untuk mengidentifikasi jenis apa permasalahan seorang kenapa perawat ini ingin pindah dari timnya gitu. Jadi harus dicari tahu ya permasalahannya apa. Nah, ini juga
nanti akan Anda temuin bahwa tidak semua orang itu satu frekuensi dengan kita. Ya, yang harus kita pahami. Ada orang itu juga manusia unik, betul. Ya, punya style sendiri, betul. Itu yang harus kita hargai. Ya, yang penting kita masing-masing kita pribadi, ya, mengerjakan tugas kita dengan baik, ya, supaya tidak ada konflik, ya. Nah, supaya tidak terjadi konflik itu apa? Kita hargai setiap apa gaya orang lain dalam bekerja, dalam mengambil keputusan, ya. Nah, tapi nah, tidak semua orang bisa fight terhadap situasi yang ada di lapangan, ya. Sehingga timbullah tadi apa? Konflik, ya. Nah, tidak mau di tim itu, mungkin ada apa di sana. Pimpinan harus bijak, ya. Bisa saja memang pimpinan itu nanti akan menilai, ya. Ketika itu sudah tidak bisa diselesaikan, ya makanya di sini ada analisis situasi, ya kan, ya, memastikan itu yang berkembang, kemudian apa, menyusun tujuan. Ya, jadi itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pimpinan, ya, ketika ada permasalahan di bawahannya, ya, bisa dipindahkan, bisa tidak dipindahkan, tergantung nanti akar permasalahannya apa, ya. Oke, lanjut. Atika Sarmanda udah, Farisa Zakiatul Atifah, ya, ada nggak Farisa? Iya, Ibu, ada. Oke, lanjut. Ayo, Farisa. Iya, Bu. Dokter konsulen datang ke ruang rawat dan meminta perawat ke ruangan nurse station. Ketua tim menjelaskan kepada dokter tersebut bahwa semua perawat sedang melakukan tindakan asuhan pasien. Apakah tindakan selanjutnya dari ketua tim pada kasus tersebut? Jawabannya mendampingi dokter visit, Ibu. Alasannya? Eh, tugasnya Katim salah satunya menjadi penghubung antara dokter dan perawat, Ibu. Jadi situasinya semua perawat sedang melakukan tindakan asuhan, ya. Tiba-tiba datang dokter konsulen, ya. Maka ketua tim mengambil alih, ya, tugas dari perawat yang seharusnya mendampingi dokter diambil oleh ketua tim karena ketua tim melihat perawat semua sedang aktif bekerja, ya. Jadi dia yang inisiatif untuk mendampingi, ya, mengambil keputusan itu. Nanti dia sampaikan hasil visitnya ke perawat penanggung jawab pasiennya, ya. Oke, lanjut. Yang cowok Muhammad Bintang, ya, ada. Muhammad Bintang ada nggak? Dimas ada nggak? Halo, yang pada Iya tidur. Ibu, hadir Bu. Ya, yuk silakan Dimas. Ya, keluarga pasien merasa khawatir dengan kondisi pasien yang semakin menurun pada hari perawatan ketiga. Keluarga tersebut meminta perawat untuk memeriksa kondisi pasien dan berharap dapat bertemu dengan dokter penanggung jawab pasien. Keluarga berencana membawa pasien untuk pindah rawat ke rumah sakit lain yang lebih besar dan lengkap. Perawat menghubungi dokter untuk mendiskusikan hal tersebut. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Itu menyampaikan hasil koordinasi dengan dokter penanggung jawab, di mana perawat sebagai panjang tangan dan koordinasi lebih dekat dengan dokter penanggung jawab, Ibu. Ya,
Jadi ketika ada pasien ingin pindah rumah sakit, ingin pindah kelas dan sebagainya ya, memang tugas kita sebagai perawat ya menyampaikan misalnya dari ruang kelas 3 ke VIP atau sebaliknya dari VIP ke kelas 3 ya. Nah, itu tentu akan berdampak kepada eh, honor dokternya juga ya, itu harus kita pahami. Jadi eh, apa kita sebagai perawat itu ya berkoordinasi dengan dokter atau penanggung jawabnya yang terkait dengan pasien tersebut ya. Banyak faktor yang harus didiskusikan ketika ini pindah rumah sakit tadi ya. Pindah rawat ke rumah sakit lain yang lebih besar dan lebih lengkap ya. Tergantung dokter itu nggak mindahin ya, kita juga berat harus tahu mindahin pasien itu nggak asal mindahin ya, tapi kondisi pasiennya betul-betul bisa untuk dipindahkan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Ada fasilitas, kondisinya berat, ada fasilitasnya. Oke, gitu ya. Jadi itu juga harus kita jelaskan. Jadi memang kita ya perawat itu berdiskusi dengan dokter. Dokternya kan nggak melihat pasien misalnya, ya. Tapi kan kita perawat yang menilai kondisi pasien. Nah, makanya tadi perawat itu penting banget menilai, ya, mampu menilai kondisi pasien. Jadi mampu menyampaikan ke dokternya baik baik apa lewat telepon misalnya, ya. Kalau dokternya nggak di tempat. Nah, jadi kita yang menyampaikan bagaimana kondisi pasien, tapi keputusan ya, ya boleh dipindah atau tidak itu dari dokter. Itu harus kita tahu, ya. Sehingga nanti kita menyampaikan ke keluarganya kenapa belum boleh pindah, kenapa sudah boleh pindah. Itu disampaikan kondisi pasiennya yang memungkinkan pindah, ya. Oke, lanjut. Ori Aina ada. Iya, Ibu ada. Ori ada. Ya, lanjut. Ya, Ketua tim mendapatkan temuan pendokumentasian asuhan keperawatan di tim yang dikelolanya kurang lengkap. Perawat pelaksana tidak cukup lengkap mencatat tindakan yang telah dilakukannya. Sebagian besar pendokumentasian hasil asuhan keperawatan pada pasien kurang sesuai standar yang telah ditetapkan. Apakah tindakan perawat pada kasus tersebut yaitu meminta ketua tim mendampingi saat pendokumentasian? Karena sebagian besar pendokumentasian hasil asuhan keperawatan Ya, kembali lagi bahwa ya ketua tim. Ya, lanjut ya. ya Ibu, jawabannya yang dia meminta ketua tim mendampingi saat pendokumentasian karena eh, dari soal ini juga didapatkan bahwa sebagian besar pendokumentasian hasil asuhan keperawatan masih kurang sesuai standar yang telah ditetapkan. Ya, kenapa dia jadi ketua tim ya? Seorang diangkat menjadi ketua tim karena memang dinilai sudah memiliki kemampuan lebih ya, sehingga mampu memimpin timnya termasuk tugas di dalam pendokumentasian hasil asuhan keperawatan ya. Jadi itu adalah bagian dari tugasnya ya. Oke, lanjut. Siapa tadi? Nisrina, ada Nisrina? Ya, ada Ibu. Ketua tim memberikan tugas pengelolaan pasien dengan klasifikasi total care kepada Halo, Nisrina ada nggak? Iya, Ibu, apa suaranya sudah terdengar? Ya, lanjut Nisrina. Iya, baik Ibu. Ketua tim memberikan tugas pengelolaan pasien dengan klasifikasi total care kepada Putus perawat. ya? Izin Ibu, apa sudah jelas suaranya?
Ketua tim memberikan tugas pengelolaan pasien dengan klasifikasi total care kepada perawat pelaksana. Perawat pelaksana tersebut mengatakan kurang nyaman karena khawatir terjadi kesalahan tindakan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh ketua tim pada kasus tersebut? Jawabannya yang E, mendampingi perawat pelaksana saat melakukan tindakan. Ya lanjut, tadi Ibu hilang, bentar. Iya, baik Ibu. Ketua tim memberikan tugas pengelolaan pasien dengan klasifikasi total care kepada perawat pelaksana. Perawat pelaksana tersebut mengatakan kurang nyaman karena khawatir terjadi kesalahan tindakan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh ketua tim pada kasus tersebut? Jawabannya yang E, mendampingi perawat pelaksana saat melakukan tindakan. Karena perawat pelaksana ini mengatakan khawatir dan kurang nyaman takutnya terjadi kesalahan saat melakukan tindakan. Ya, ini pada prinsipnya pada prinsipnya sama kayak yang tadi ya. Ketika kita melihat entah pegawai baru, perawat baru ya, atau perawat yang sudah nggak baru juga tapi dia nggak yakin melakukan skill itu, maka biasanya memang senior, senior atau yang berpengalaman akan mendampingi ya ketika melakukan tindakan itu harus ya. Jadi budaya seperti ini tuh sudah menjadi hal yang biasa ya, bahwa tugas senior itu membimbing juniornya ya, lewat pendampingan ya. Oke, berikutnya masih ada berapa soal lagi ya? Berapa soal lagi? Kurang lebih kayak 10 lagi, Bu. 10 lagi. Ibu waktunya mepet, jadi ini kan soal udah ada jawabannya ya. Nanti Ibu akan tambahin soal manajemen yang sudah ada pembahasannya juga ya. Jadi untuk hari ini Ibu hanya bisa sampai di sini dulu ya. Karena Ibu ada janji dengan dokter di puskesmas juga. Jadi mungkin nanti saya kirim lewat siapa tadi yang WA saya? Ya, saya Fazwa, Ibu. Ya, nanti saya kirim soal tambahan ya untuk belajar ya. Nanti kalau ada waktu boleh saya masuk lagi ya. Kalau kalian berkenan ingin saya masuk lagi, saya ada waktu boleh nanti kita lanjutin ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Belum di SS ya? Yuk, dinyalain dong. Di SS dulu siapa?